Kita lanjut bahas PTTK Serapi episode 805. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam dunia api kali ini, ada raungan yang terus menggema dan kedua raksasa yang tidak lain merupakan dewa sejati serta binatang buas petir terus melancarkan pertempuran dan juga serangan habis-habisan satu persatu. Pandangan mata dari Soyen ketika menyaksikan pertempuran dari keduanya, dia pun cukup serius, dan kali ini seluruh kekuatan di dalam tubuh Soyen terus dikumpulkan di dalam kuali Dewa Api. Hal itu berisi kekuatan jiwa, kekuatan api suci, dan juga bahkan seluruh kekuatan dari pasukan koalisi di belakang dari Soyen. Begitu kekuatan semacam ini menguap, mungkin akan langsung bisa menunjukkan sebuah serangan yang dahsyat. Namun di dalam hati Soyen memiliki sebuah kegelisahan, dan sumber itu adalah Di Yuanxi serta Tian Yuanxi. Tampaknya tujuan dari dua orang ini tidak hanya untuk memperebutkan dunia seribu besar atau bahkan menguasai tempat ini sepenuhnya, tapi ambisi mereka adalah untuk bisa menembus ke level Dewa Perang. Pandangan mata dari Di Yuanxi melihat Tian Yuanxi, dan kemudian kekuatan jahat terpancar di dalam tubuhnya, lalu berkata, "Aku tidak punya banyak waktu untuk memainkan trik-trik konyol bersama dengan dirimu. Katakan padaku tentang metode untuk bisa mencapai level Dewa Perang." Di dalam kemudian, tubuh dari seorang Di Yuanxi menghilang sekejap. Menyaksikan hal seperti ini, Tian Yuanxi menjadi sangat waspada. Dia pun sekarang masih mempersiapkan jurus pamungkasnya, dan tubuhnya sedikit gemetar lalu mengambil langkah untuk mundur. Api merah keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuh dari seorang Tian Yuanxi, membentuk lapisan pertahanan yang sangat kuat. Namun tiba-tiba saja di belakang dari seorang Tian Yuanxi, ini telah muncul Di Yuanxi dengan senyum penuh penghinaan. Dia pun mulai melancarkan sebuah tinju untuk menyerang titik vital Tian Yuanxi ini. Akhirnya, dengan satu pukulan saja, kekuatan pertahanan dari api emas merah di tubuh Tian Yuanxi runtuh dalam seketika. Garis-garis jahat yang tidak terhitung jumlahnya sekarang juga telah dimasukkan ke dalam tubuh dari Tian Yuanxi oleh Di Yuanxi ini, sehingga hal itu pun membekas di kulit seorang Tian Yuanxi. Pukulan dilancarkan oleh Di Yuanxi itu sangatlah ganas, bahkan menggema di seluruh dunia api ini. Semua orang sekarang telah bisa menyaksikan wajah Tian Yuanxi berubah menjadi sangat pucat, bahkan dia berteriak dengan penuh kesakitan. Wajah cantik dari seorang King Yuan sekarang berubah menjadi sangat aneh, seolah dia merasakan sebuah kekuatan tertentu yang membuatnya segera berkata, sebenarnya kekuatan ini banyak elit dari dalam pasukan koalisi api abadi dan juga pasukan malaikat juga menjadi sangat serius secara bersamaan. Kekuatan Tian Yuanxi, pemimpin dari pusat dunia manusia yang bahkan telah mencapai Dewa Semu. Namun hal ini begitu rentan di hadapan Di Yuanxi, pemimpin ras jahat asing. Sementara Di Yuanxi sendiri saat ini masih berdiri dengan tenang di langit. Matanya menatap tajam pada tubuh Tian Yuanxi yang terus terjatuh dari udara. Dan kali ini kulit seorang Tian Yuanxi telah dipenuhi garis-garis hitam yang tampak menyedihkan, karena sebenarnya di dalam tubuh Tian Yuanxi telah ditanami oleh simbol jahat yang tidak bisa dia sembuhkan, kecuali hal itu ditarik kembali oleh Di Yuanxi. Jika Tian Yuanxi tidak mau memberitahukan metode untuk mencapai level Dewa Perang kepada Di Yuanxi, maka orang ini akan menyiksa Tian Yuanxi sampai mati. Namun Tian Yuanxi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Bahkan menghadapi serangan dari seorang Di Yuanxi, seolah-olah pemandangan ini tampak persis seperti apa yang dia harapkan. Tiba-tiba saja sebuah senyuman muncul di wajah pucat Tian Yuanxi, dan kemudian dia mengatakan, "Kekuatanmu sungguh patut untuk diacungi jempol, tapi kali ini tetap akulah yang akan menjadi pemenangnya." Tangan dari seorang Tian Yuanxi tiba-tiba saja terulur. Simbol jahat yang telah ditanamkan di dalam tubuhnya kini secara paksa dicabut dari kulit dan juga dagingnya sendiri. Kemudian menggunakan satu tangan yang lainnya, Tian Yuanxi mulai membentuk sebuah segel tertentu. Pupil mata seorang Tian Yuanxi menjadi memerah, merasakan sakit yang hebat.
Tidak lama kemudian, dia sepertinya akan kehilangan kesadaran. Tubuh Tian Yuanzi bergetar hebat, dan tidak lama setelah itu, segel cahaya di tangannya telah dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa dan juga kekuatan dari seorang Di Yuanzi. Tanpa ragu lagi, Tian Yuanzi pun tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, memang inilah yang aku inginkan. Serangan darimu memberikanku kekuatan lebih untuk bisa mengaktifkan hal itu. Sekarang rasakanlah dunia terlarang, hukuman surgawi. Di Yuanzi, nikmatilah hadiah berlimpah yang telah aku persiapkan untuk dirimu. Pada akhirnya, api suci yang berwarna merah keemasan di dalam tubuh dari Tian Yuanzi ini meledak, dan hal itu berubah menjadi sinar cahaya aneh yang berbentuk bulatan emas merah mengandung kekuatan menakutkan. Karena itulah kekuatan sumber api suci pembunuh dewa di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, segel cahaya itu pun mulai meluas, memenuhi udara, dan diikuti suara-suara dari petir yang menyambar. Berbagai energi telah mengalir deras menuju ke arah kehampaan dan akhirnya menyelimuti seluruh tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah kekuatan petir emas terjatuh dari langit, dan kemudian hal itu pun menyelimuti tubuh dari seorang Di Yuanzi. Dia pun tidak memiliki waktu untuk menghindar, sehingga terperosok di dalam kekuatan petir emas ini. Di Yuanzi telah berjuang sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa melepaskan belenggu dari kekuatan petir emas. Tampaknya dunia terlarang yang telah dipenuhi oleh petir-petir emas ini adalah sebuah makam yang telah dirancang khusus oleh Tian Yuanzi untuk dirinya. Tidak lama kemudian, sosok Tian Yuanzi, sosok Di Yuanzi telah menghilang sepenuhnya, dan mereka yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menyaksikan seberkas cahaya keemasan berkedip di atas langit. Xiao Yan meskipun hanya sedikit mengetahui urusan dari Tian Yuanzi dan juga Di Yuanzi, tapi instingnya mengatakan bahwa Tian Yuanzi saat ini adalah orang yang sangat berbahaya. Hal itu membuat Xiao Yan kemudian mengatakan, tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan salah satu dari mereka berhasil dengan rencananya masing-masing. Kekuatan kehendak langit, hancurkan benda itu untuk diriku. Energi yang sangat besar telah dikerahkan oleh Xiao Yan dan bersiap untuk menghancurkan titik cahaya keemasan yang telah berkelap-kelip di atas langit itu. Namun, tepat ketika Xiao Yan akan menghancurkan titik cahaya keemasan, tiba-tiba saja makhluk jahat ras jahat asing ini semuanya merayap keluar dari lubang hitam di langit yang sebelumnya diciptakan oleh seorang Di Yuanzi. Mereka pun akan memberikan serangan terhadap pasukan milik Xiao Yan, karena sangat jelas bahwa makhluk-makhluk daerah jahat asing ini ingin menghentikan tindakan Xiao Yan dan juga kelompoknya. Menyaksikan hal seperti itu, pupil mata dari Xiao Yan menyipit, dan kemudian dia mengatakan, mari kita bertindak bersama-sama, hancurkan kejahatan-kejahatan ini dan juga dunia terlarang yang telah dibentuk oleh pancaran cahaya keemasan seorang Tian Yuanzi. Kuali dewa api di tangan dari Xiao Yan pun membesar. Xiao Yan juga langsung memasukkan ramuan-ramuan obat tingkat tinggi yang kemudian diubah menjadi energi murni, lalu disalurkan ke dalam tubuh banyak orang di belakangnya. Hal itu membuat mereka menjadi semakin kuat. Gelombang fluktuasi yang sangat dahsyat dan juga mengerikan terus muncul dari titik cahaya keemasan di langit. Sementara di sisi lain, dewa sejati dan juga binatang buas petir juga masih bertarung satu sama lain. Sementara kelompok dari Xiao Yan kali ini telah bergerak untuk melawan makhluk-makhluk yang merangkak dari ras jahat asing tersebut. Seluruh dunia api ini telah berubah menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi di dalam tempat ini benar-benar melampaui harapan dari Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas serta yang lainnya. Untung saja pada saat itu Raja Naga Emas telah menyuruh Sun Er dan juga Yun Yun untuk kembali menuju wilayah api yang tidak berujung, karena dalam hati mereka samar-samar merasakan firasat yang buruk. Tubuh Xiao Yan kali ini mulai bangkit, dan dia mengayunkan kuali dewa api yang berada di telapak tangannya, memadamkan seluruh energi menjadi benih api yang sangat dahsyat. Lalu dengan marah
fluktuasi energi dari benih api itu dilemparkan oleh Soyen untuk menghantam banyak makhluk ras jahat asing. Hal itu menimbulkan sebuah ledakan yang besar, dan kemanapun fluktuasi energi dari benih api ini menyebar, maka disitulah banyak makhluk jahat ras jahat gemetaran dan juga diubah menjadi debu. Soyen juga memberikan peringatan kepada pasukan yang lainnya. Mundur! Jika sampai kalian terkena kekuatan benih api ini, maka tubuh fisik dan juga jiwa kalian akan hancur lenyap. Mendengarkan teriakan dari seorang Soyen, pasukan koalisi yang tadinya masih bertarung dengan makhluk ras jahat, mereka buru-buru menarik langkah untuk mundur dengan cepat. Sementara Soyen mengetahui bahwa tugas yang paling mendesak adalah menghancurkan dunia terlarang hukum surgawi yang telah diciptakan oleh Tian Yuanxi. Sementara kali ini banyak makhluk dari ras jahat ketika melihat kekuatan dahsyat seorang Soyen, mereka semuanya bergerak mundur untuk menuju lubang hitam tempat mereka keluar sebelumnya. Ada rasa takut di bawah pancaran benih api dari kuali dewa api milik Soyen itu. Tidak lama kemudian tubuh Soyen melesat pergi bersama dengan benih api untuk mendekati dunia terlarang hukum surgawi tersebut. Ekspresi wajah Soyen tampak serius untuk kali ini. Tidak berpikir panjang, benih api yang berada di dalam kuali dewa api kini langsung diledakkan sepenuhnya. Energi panas dan juga suci menyembur keluar ke arah langit dan berubah menjadi lautan api yang sangat mempesona. Berbagai macam kekuatan saling terkait satu sama lain. Hal itu bahkan menimbulkan momentum yang sangat besar. Namun tiba-tiba saja, sekuat apapun serangan yang dilancarkan oleh Soyen masih tidak mampu menghancurkan pancaran cahaya keemasan, dan itu seolah hanya seperti angin sepoi-sepoi, tidak menimbulkan gelombang sedikit pun di dalam pancaran cahaya keemasan. Soyen, Xiao Tianming, Raja Naga Emas menyaksikan adegan ini. Mereka berkata dengan heran, bagaimana mungkin serangan sedahsyat itu bahkan tidak berhasil? Mata Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian bergumam, kekuatan semacam ini berada di luar kemampuan yang bisa aku tangani. Baru saja Soyen berkata seperti itu, tiba-tiba saja Diar! Ledakan pun muncul dari dalam cahaya keemasan itu, dan kemudian ada sosok terlempar keluar sambil berteriak penuh kesakitan. Karena itu ternyata adalah Tian Yuanxi. Seluruh tubuhnya terlihat sangat kacau untuk kali ini. Bahkan wajahnya benar-benar penuh dengan kepucatan yang luar biasa. Di seluruh tubuhnya luka juga telah mencolok. Di Yuanxi berdiri di atas langit, dan kemudian dengan pandangan mata yang sangat garang, dia pun melihat tubuh dari seorang Tian Yuanxi yang sedang terjatuh. Selama ini Tian Yuanxi berpikir bahwa dia telah menciptakan rencana yang paling sempurna untuk bisa melenyapkan Di Yuanxi. Tapi siapa sangka bahwa kekuatan dari Di Yuanxi itu telah melampaui harapan darinya. Seorang pemimpin ras jahat yaitu Di Yuanxi ternyata tidak tertandingi dan bahkan tidak mendapatkan pengaruh apapun dari teknik dunia terlarang hukum surgawi tersebut. Di Yuanxi pun sambil menatap tajam ke arah Tian Yuanxi, dia berkata, sekarang kau tahu kan, jarak antara kekuatan kita berdua bagaikan langit dan bumi. Bahkan jurang pemisah di antara kita sudah ditakdirkan semenjak kita terlahir. Jadi saat ini mari kita mulai penggabungan kembali. Dendam dari kehidupan masa lalu akan berakhir hari ini juga. Setelah berkata seperti itu, sebuah cahaya terpancar dari dalam tubuh Di Yuanxi, dan kemudian hal itu berubah menjadi seperti matahari hitam. Tian Yuanxi berjuang bangkit, yang kemudian tubuhnya mulai melayang ke udara. Kelemahan di dalam tubuhnya pun bergoyang, dan kekuatannya secara perlahan tertarik ke dalam tubuh dari seorang Di Yuanxi ini. Tian Yuanxi kemudian berkata, ini benar-benar sebuah langkah catur, tapi kau akan dengan mudah tertelan oleh diriku jika kau berniat untuk menggabungkanku dengan dirimu. Dan karena aku saat ini telah dikalahkan, maka aku yang akan menyeretmu ke dalam kekalahan ini. Formasi dewa, buka sepenuhnya
keluarkan kekuatan penelan langit dan bumi. Tian Yuanxi yang telah kehilangan harapan hidupnya seketika langsung menyemburkan darah beranak emas dari dalam mulutnya hingga membuat wajahnya pucat pasi, dan kemudian darah beranak emas itu pun mengalir ke dalam formasi dewa yang berada di langit. Kali ini formasi dewa tersebut yang telah lama diam tiba-tiba saja mulai bergetar akibat suntikan darah emas dari seorang Tian Yuanxi. Formasi itu pun langsung mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras. Fluktuasi bahkan juga tersebar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Di Yuanxi menjadi sangat serius, dan kemudian dia berkata, fluktuasi ini sebenarnya adalah Tian Yuanxi menyeka sudut mulutnya. Dengan sisa kekuatan terakhir dia mengatakan, aku ingin menjadikan dunia 1000 besar ini membukakan jalan bagi diriku untuk bisa mencapai level kekuatan dewa perang. Tidak lama kemudian Tian Yuanxi membakar tubuhnya sendiri, dan dia berubah menjadi aliran energi yang bersatu dengan formasi dewa. Tidak butuh waktu yang lama, kehampaan di tempat ini pun mulai bergetar. Cahaya pun muncul dan juga meluas. Hal itu melahap segalanya yang berada di dalam dunia api. Kelompok dari Soyen pun semuanya tercengang ketika menyaksikan pemandangan seperti itu. Sementara para penonton dari Sobat Movie semuanya mengetik, "Bang, durasinya kurang bang, tolong diperpanjang dong bang." Ah elah, ampas banget, masa durasinya cuma segini. Tidak lama kemudian, seluruh dunia api telah dipenuhi dengan aura yang sangat berbahaya. Bahkan secara perlahan, seluruh tempat ini mulai runtuh dan semua energinya juga telah diserap masuk ke dalam formasi dewa. Hal itu tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan makhluk-makhluk dari ras jahat asing, mereka juga langsung tertelan oleh formasi dewa yang kemudian diubah menjadi aliran energi yang sangat murni. Hal ini membuat ukuran dari formasi dewa menjadi membesar dan sangat menakutkan. Semua orang pada akhirnya bisa dengan jelas merasakan sesak nafas karena mereka tahu begitu formasi ini selesai sepenuhnya, maka salah satu dari mereka mungkin akan terlahir dengan kekuatan yang bisa membahayakan seluruh dunia 1000 besar. Sayap malaikat yang berada di tubuh King Yuan kini telah mulai mengaktifkan kekuatan ilahi untuk melindungi pasukan milik Soyen. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, Di Yuanxi, dewa sejati, binatang buas petir, dan juga makhluk-makhluk jahat yang lainnya telah ditelan oleh formasi dewa itu. Nasib hidup mati mereka saat ini juga tidak diketahui. Sekarang pusat dunia manusia juga mulai runtuh, serta semua kekuatan telah dialihkan menjadi bagian dari formasi dewa tersebut. Jika kita tetap berada di dalam tempat ini, mungkin kita juga akan terseret masuk ke dalam formasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Soyen pun kemudian menimpali perkataan dari seorang King Yuan. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Aku akan mencoba menghancurkan formasi dewa ini. Tanpa ragu lagi Soyen mulai mengaktifkan prasasti kehidupan di dalam tubuhnya. Bahkan dia juga menggunakan kekuatan api suci, kekuatan kuali dewa api, kekuatan jiwa, kekuatan iblis, dan juga berbagai kekuatan yang lainnya. Hal itu dicurahkan keluar dari dalam tubuh Soyen yang kemudian berusaha menghantam terus-menerus formasi dewa untuk mencoba menghancurkannya. Namun serangan mengerikan dari seorang Soyen itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Tampaknya formasi dewa tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia. Xiao Bao yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja dengan ekspresi wajah yang serius dia mengatakan, percuma saja, pembentukan formasi dewa ini sangatlah luar biasa, dan sekarang aku khawatir mungkin kita harus bisa membuat rencana jangka panjang dan kabur dari tempat ini. Soyen Xiao Tianming ketika mendengarkan hal seperti itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan mereka semuanya juga tidak ada yang mengetahui situasi dari Tian Yuanxi dan juga Di Yuanxi yang sudah terseret masuk ke dalam formasi dewa itu. Tapi mereka semuanya memahami begitu formasi dewa ini berhasil menelan seluruh makhluk hidup, siapapun yang keluar dari dalamnya akan menjadi bencana yang nyata bagi dunia 1000 besar. Dan mungkin bencana ini berkali-kali lipat lebih mengerikan jika dibandingkan dengan ras jahat asing. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, maka Soyen harus mulai membentuk perencanaan khusus
kita berpindah keluar dari tempat ini. Sekarang seluruh dunia 1000 besar telah muncul sebuah pemandangan yang cukup mengerikan di langit. Itu adalah pemandangan matahari hitam putih yang sangat menyengat. Bahkan matahari hitam putih ini tampak memiliki garis-garis emas dan juga kekuatan hisap yang luar biasa, di mana hal itu terus menyedot kekuatan yang berada di sekitarnya dan membuat ukuran dari matahari hitam dan putih semakin membesar. Orang-orang yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi? Tidak lama kemudian berbagai makhluk yang cukup lemah, mereka terbang di udara yang kemudian terseret masuk ke dalam matahari hitam putih, lalu diubah menjadi energi yang mengembangkan ukuran dari matahari tersebut. Berpindah ke aula utama dari istana Dewa Bulan. Di dalam tempat itu saat ini ada Yueru dan juga Dewi Chang'e Yueki. Keduanya telah menyaksikan pemandangan yang telah muncul di atas langit tersebut, yang kemudian membuat Yueru tiba-tiba saja berkata, "Guru, lihatlah, apa itu sebenarnya?" Entah kenapa, ketika Yueru melihat matahari hitam dan putih, jejak Dewa Bulan yang selama ini diam di dalam tubuhnya tiba-tiba saja bergejolak dengan penuh perlawanan, sepertinya telah bertemu dengan musuh lama. Sementara Dewi Chang'e Yueki yang juga menyaksikan adegan ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia menoleh pada Yueru sedikit ragu untuk mengatakan. Melihat ekspresi di wajah dari Yueki ini membuat Yueru tiba-tiba saja berkata, "Guru, kenapa kau harus menyembunyikan sesuatu dari diriku? Bukankah sudah saatnya kau mengungkapkan hal yang sebenarnya?" Mendengarkan ucapan dari seorang Yueru ini membuat Dewi Chang'e Yueki kemudian mengatakan, "Dewa Bulan itu memang kekuatan yang berada di peringkat dosen atau dewa perang. Namun aku bahkan tidak tahu tentang catatan-catatan Dewa Bulan. Satu-satunya yang aku ketahui untuk bisa mencapai level Dewa Bulan, maka kau harus mempunyai sebuah artefak yang bernama Seruling Xuan Yue. Mengenai lokasinya, jika aku tidak salah tebak, hal itu berada di sebuah tempat misterius yang sangat dekat dengan dunia bawah kegelapan." Setelah mengatakan hal seperti ini, Dewi Chang'e Yueki berjalan keluar dari dalam istana. Sementara Yueru hanya bisa mengatakan, "Guru, terima kasih banyak atas infomu." Tanpa ragu lagi, Yueru langsung pergi ke dalam kamarnya, mengemasi barang-barang, dan kemudian dia secara diam-diam meninggalkan istana Dewa Bulan. Melihat apa yang dilakukan oleh Yueru membuat Dewi Chang'e Yueki hanya bisa mendengus sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian secara diam-diam dirinya juga mengikuti Yueru karena dalam perjalanan ini mungkin Yueru akan membutuhkan bantuan dari Dewi Chang'e. Kita berpindah ke dalam dunia hantu. Pandangan mata dari Duan Qifei juga telah menemukan matahari hitam putih di langit, dan kemudian para pejabat yang lainnya yang berada di samping dari Duan Qifei tiba-tiba berkata, "Nona, apa itu sebenarnya?" Matahari yang sangat aneh dengan kekuatan penelan yang dahsyat. Duan Qifei pun kemudian mulai memberikan perintah, "Semuanya kumpulkan kekuatan di dalam dunia hantu kita, dan sudah saatnya kita bergabung dengan kelompok aliansi api abadi." Kemunculan matahari hitam dan putih mengindikasikan bahwa Xiaoyan dan juga yang lainnya mungkin gagal dalam pengepungan dan juga penekanan terhadap pemimpin pusat dunia manusia, Tuan Pemakan Jiwa, dan juga para pejabat tinggi yang lainnya. Mendengarkan perintah dari seorang Duan Qifei yang kemudian mereka semuanya mulai mengumpulkan kekuatan dari dunia hantu. Selain itu, di dalam dunia iblis, dunia devil, dan juga 7 dunia yang lainnya, situasinya sekarang juga sangat genting. Dan untuk sementara waktu ini, satu persatu perintah telah disebarkan secara teratur oleh para pemimpin di dalam tempat tersebut. Mereka semuanya dipimpin oleh komandan-komandan elit akan pergi menuju wilayah api yang tidak berujung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah krisis dari matahari hitam dan putih di langit akan bisa diselesaikan oleh Xiaoyan dan juga kelompoknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.